Warung nasi Megono di ujung pasar Pemalang itu masih buka sampai sekarang. Pembelinya tetap ramai. Tapi nama pemilik lamanya sudah tidak pernah disebut lagi. Warga cuma berpesan satu hal. Jangan makan terlalu malam di sana. Kalau tidak siap membayar harga yang tak tertulis di struk. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Aku masih ingat betul bagaimana warga pasar Pemalang dulu menyebut warung itu. Bukan dengan nama, bukan pula dengan papan tulisan, tapi dengan arah. Sing nang pojok pasar sing sedok got. Warung di ujung pasar, dekat selokan. Semuanya bermula. Sebuah warung nasi Megono kecil, nyaris tak layak disebut warung. Berdiri setengah menempel pada tembok tua bekas los sayur, yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya sengkaratan, meja kayunya miring, dan bangkunya cuma 2. Itu pun sering kosong. Yang punya warung, kata orang-orang, seorang perempuan gemuk, sudah lama menjanda. Warga memanggilnya Mak Endut. Bukan ejekan, lebih seperti panggilan yang lahir dengan sendirinya. Tubuhnya besar, jalannya lambat, suaranya berat. Ia jarang tersenyum, tapi juga tak pernah marah. Hidupnya ya begitu saja, mengalir pelan seperti air got di samping warungnya. Setiap pagi buta, saat pedagang lain sibuk bongkar terpal dan susun dagangan, Mak Endut sudah duduk di balik meja kayu, mengaduk nasi Megono dalam dandang kecil. Porsinya tak pernah banyak, bahkan seringkali menjelang siang sudah habis. Bukan karena laris, tapi karena memang cuma masak sedikit. Pembelinya bisa dihitung jari. Sopir angkot yang kebetulan lapar, kuli panggul yang kehabisan uang, atau orang pasar yang kasihan melihat Mak Endut duduk sendirian. Ana sing tuku ora dina iki Mak, tanya tukang parkir suatu pagi. Mak Endut cuma mengangkat bahu. Yen ana, syukur. Yen ora, yowis. Begitulah jawabannya selalu. Tak ada nada mengeluh, tapi juga tak ada harapan. Seolah hidupnya sudah berhenti berharap sejak lama. Warga tahu Mak Endut hidup pas-pasan. Pernah beberapa kali terlihat ngutang beras ke warung sembako seberang pasar. Pernah pula terdengar cekcok kecil karena telat bayar gas melon. Semua tahu, tapi semua juga memilih diam. Pasar punya terlalu banyak cerita miskin untuk dipedulikan satu persatu. Warung itu sepi, terlalu sepi untuk ukuran pasar tradisional. Bahkan kucing pun jarang mendekat. Kata pedagang ayam, bau Megononya hambar, tak menggoda. Kata pedagang sayur, rasanya biasa saja. Tak buruk, tapi tak istimewa. Dan di pasar, yang biasa saja akan cepat dilupakan. Mak Endut sendiri jarang ikut obrolan. Kalau pedagang lain bercanda, ia hanya mendengar. Kalau ditanya, jawabnya singkat. Ia pulang sebelum maghrib, menutup warung pelan-pelan, lalu menghilang ke gang sempit belakang pasar. Tak ada yang tahu rumahnya persis di mana. Yang orang tahu, ia tinggal sendirian. Aku masih ingat satu percakapan kecil yang sering diulang orang-orang. Seolah itu penanda awal dari cerita panjang ini. Mak, kok ora tahu nambah menu? Tanya seorang pembeli suatu siang. Mak Endut berhenti mengaduk, menatap nasi di dandang, lalu berkata pelan. Megono we, wis cukup kanggo, wong sing bener-bener luwe. Jawaban itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa, beberapa orang mengingatnya lama. Ada nada lain di sana. Seperti orang yang tahu sesuatu, tapi memilih menyimpannya sendiri. Hari demi hari berlalu, warung itu tetap di sana. Tetap sepi, tetap nyaris tak terlihat. Sampai suatu ketika, desas-desus kecil mulai beredar. Bukan tentang pesugihan, bukan hal aneh. Hanya bisikan ringan. Mak Endut saki ko ora tahu ngutang beras mana ya. Bisikan itu muncul di antara obrolan remeh pasar. Tak dianggap penting. Orang berhenti ngutang itu hal wajar, pikir mereka. Mungkin dapat kiriman saudara. Mungkin rezekinya lagi baik. Tak ada yang curiga. Belum. Pada fase itu, warung Mak Endut masih tetap warung sepi di ujung pasar. Masih dengan sengkaratan, meja miring, dan bangku kosong. Tak ada yang menyangka. Dari tempat yang nyaris dilupakan itulah cerita paling gelap di pasar Pemalang Pelen-Pelen akan lahir. Dan saat itu, tak satu pun dari mereka sadar bahwa kesepian warung itu bukan tanda kegagalan, melainkan awal dari sesuatu yang sedang menunggu waktunya sendiri. Awalnya tak ada yang benar-benar sadar kapan perubahan itu dimulai. Tak ada tanggal, tak ada peristiwa besar, hanya obrolan-obrolan kecil yang terdengar selintas, lalu diulang, lalu perlahan membesar. Nama Mak Endut yang dulu jarang disebut, mendadak mulai muncul di banyak mulut. Bukan karena prestasi, bukan pula karena masalah. Hanya karena sesuatu yang terasa berbeda.
Pedagang sayur yang lapaknya persis di seberang warung itu adalah orang pertama yang merasa janggal. Ia heran, karena setiap lewat pagi hari, dandang nasi Megono Mak Endut selalu tampak penuh. Padahal sebelumnya, Mak Endut dikenal hanya masak secukupnya. Kalau hujan turun atau pembeli sepi, ia tak mau rugi. Tapi sekerong, bahkan di hari pasar lesu, nasinya seperti tak berkurang. "Mak, kok saiki masake ake?" tanyanya suatu pagi. Setengah bercanda, Mak Endut tak langsung menjawab. Tangannya tetap mengaduk pelan, lalu ia berkata singkat, "Ana sing jaluk." Jawaban itu membuat pedagang sayur tertawa kecil. Mengira itu hanya ungkapan, tapi kalimat itu diingatnya. "Enta, kenapa?" Terasa lain. Desas-desus mulai hidup dari hal-hal kecil seperti itu. Tukang parkir bilang, Mak Endut sekarang sering datang lebih pagi dari siapapun, bahkan saat langit masih gelap dan pasar belum bernyawa. Pedagang ayam menyebut, lampu warung Mak Endut kadang sudah menyala sejak jam yang tak wajar. Don Yang Paling. Sering dibicarakan, warung itu tak pernah banner-banner kehabisan nasi. "Wingi aku teko sore, isi ana," kata seorang kuli panggul. "Lah aku bar subuh tuku, uga isi ake," sahut yang lain. Cerita itu berputar-putar di antara tawa ringan. Belum ada kecurigaan, hanya rasa heran. Tapi di pasar, rasa heran adalah bibit cerita. Nama Mak Endut pun mulai disebut dengan cara berbeda. Bukan lagi warung sepi di pojok, tapi Megono Nah Mak Endut. Seolah warung itu kini punya identitas. Bahkan, beberapa pedagang yang dulu tak pernah melirik, mulai sesekali duduk dan makan. Bukan karena lapar semata, tapi karena penasaran. "Rasanya kok luwih nendang ya?" celetuk seorang pembeli. Mak Endut hanya mengangguk kecil, tak tersenyum. Tak bang, seolah semua itu bukan sesuatu yang perlu dirayakan. Yang membuat desis-desis makin ramai adalah satu hal sederhana. Mak Endut berhenti ngutang. Warung sembako seberang pasar yang biasanya mencatat namanya tiap minggu, kini tak pernah lagi menuliskannya. Gas melon selalu ada. Beras selalu datang. Tak ada lagi wajah canggung atau janji sesuk tak bayar. "Rezekina Mak Endut saiki lancar." "Ya," kata orang-orang. Kalimat itu terdengar wajar, bahkan bernada syukur. Tak ada yang mencium bau aneh di sana. Belum. Karena semua perubahan itu terjadi pelan, terlalu pelan untuk disebut mencurigakan. Namun, ada satu kebiasaan Mak Endut yang mulai diperhatikan. Ia kini jarang pulang sebelum maghrib. Kadang, saat pedagang lain sudah menutup lapak, warungnya masih buka. Duduk sendirian, menunggu entah siapa. Beberapa orang melihatnya seperti sedang berbincang dengan sesuatu di balik dapur kecilnya. Tapi saat ditegur, Mak Endut hanya menoleh sebentar. "Ora, ana sapa-sapa," katanya singkat. Nama Mak Endut pun makin sering dibicarakan, bukan sebagai gosip buruk, tapi sebagai cerita pasar. Warungnya disebut-sebut punya waktu sendiri. Ada yang bilang, makan di sana bikin kenyang lebih lama. Ada yang bilang, habis makan Megono Mak Endut, badan terasa enteng. Semua masih dalam batas wajar. Masih bisa dijelaskan dengan sugesti dan kebetulan. Tak ada yang berani menyebut hal-hal yang lebih gelap. Pasar selalu begitu. Ia menunggu bukti, menunggu keanehan yang tak bisa lagi ditertawakan. Dan di fase ini, Mak Endut hanya dikenal sebagai perempuan yang sedang naik rezekinya. Namanya ramai, tapi belum disertai rasa takut. Belum disertai bisikan pelan yang biasanya diakhiri dengan satu kata yang dihindari semua orang. Pesugihan. Kata itu belum lahir di antara mereka. Tapi benihnya, tanpa disadari, sudah mulai tumbuh. Fase itu datang tanpa aba-aba. Tapi dampaknya terasa jelas bagi siapapun yang biasa melihat Mak Endut dari hari ke hari. Kalau dulu ia dikenal sebagai perempuan yang duduk membungkuk di balik dandang kecil, kini punggungnya lebih tegak, lengkap, lebih bahkan caranya menoleh saat dipanggil orang pun berubah. Seolah ia tak lagi merasa kecil di tengah pasar yang dulu menelannya hidup-hidup. Orang-orang mulai menyadari perubahan itu dari hal paling sederhana. Penampilan Mak Endut yang biasanya hanya mengenakan daster lusuh, kini berganti-ganti baju. Tak mewah, tapi bersih dan baru. Sandalnya bukan lagi yang talinya hampir putus. Di jari tangannya, terlihat cincin emas tipis yang tak pernah ada sebelumnya. Tak besar, tapi cukup untuk membuat orang saling pandang. Mak Endut saiki ketok seger. "Yah," celetuk seorang pedagang sambil tersenyum. Mak Endut tertawa kecil. Tawa yang jarang sekali terdengar dari mulutnya. "Alhamdulillah," jawabnya singkat. Warungnya pun ikut berubah. Meski tak pernah banner-banner direnovasi, meja diganti, bangku ditambah, dandang nasi kini selalu penuh.
panci-panci berjejer rapi. Dan yang paling membuat pasar gempar, Mak Endut membeli motor baru, cash, tanpa cicilan, tanpa cerita pinjam sana-sini. Itu motor anyar, tonnage, parkir, setengah tak percaya. Mak Endut mengangguk pelan, kanggo ngirit tenaga. Tak ada nada sombong, tapi juga tak ada usaha merendah. Ia menjawab, seperti orang yang merasa semua itu memang pantas ia dapatkan. Fase senang itu terasa seperti musim panen. Setelah kemarau panjang, Mak Endut kini jarang mengeluh capek. Bahkan sering terlihat membawa makanan lebih untuk pedagang sekitar. Ia mulai membayar tepat waktu. Bahkan lebih, utangnya yang dulu menumpuk, satu persatu dilunasi tanpa banyak bicara. "Mak, iki luwih," kata pemilik sembako suatu hari. Mak Endut hanya tersenyum. "Ora popo, kanggo lancar." Kalimat itu terdengar biasa, tapi beberapa orang mengingatnya. Kata lancar diucapkan dengan keyakinan yang berbeda, seolah ia tahu sesuatu yang orang lain tidak. Ia juga mulai mempekerjakan orang, 2 karyawan tambahan, anak-anak muda dari kampung sebelah. Mereka membantu melayani pembeli, membersihkan meja, mengangkat beras. Mak Endut tak lagi sendirian. Warung yang dulu sunyi kini ramai oleh suara piring dan sendok beradu. Dan di tengah keramaian itu, Mak Endut terlihat bahagia. Bukan bahagia yang meledak-ledak, tapi puas. Ada sorot lega di matanya. Seperti orang yang akhirnya sampai di titik yang lama ia impikan, meski tak pernah ia ceritakan pada siapapun. "Aku mong, pengen urip tenang," katanya suatu sore. Entah pada siapa. Pembeli mengangguk, mengira itu curahan hati seorang perempuan yang akhirnya keluar dari kesusahan. Tak ada yang bertanya lebih jauh, karena semua orang di pasar tahu rasanya hidup susah terlalu lama. Mak Endut kini sering duduk sambil menghitung uang setelah warung tutup. Bukan dengan rakus, tapi teliti. Ia menyusunnya rapi, lalu menyimpannya di tas kain hitam yang selalu ia bawa. Setiap kali itu terjadi, wajahnya tampak serius, hampir khidmat. Seolah uang-uang itu bukan sekadar hasil jual beli, tapi sesuatu yang harus diperlakukan dengan hormat. Kadang saat ditanya rahasia kesuksesannya, Mak Endut hanya tertawa kecil. "Rezeki wis ana sing ngatur," katanya. Kalimat itu diulang berkali-kali, sampai orang-orang hafal. Dan karena diucapkan dengan nada yakin, orang memilih percaya. Siapa yang berani mencurigai orang yang sedang mujur? Namun di balik fase senang itu, ada perubahan kecil yang luput dari perhatian banyak orang. Mak Endut mulai jarang ikut obrolan sore. Ia lebih sering menyendiri di dapur belakang. Kadang berlama-lama di sana, meski warung sudah bersih. Kalau dipanggil, jawabannya singkat. "Sek," katanya. "Tunggu." Tak ada yang mempermasalahkan. Orang mengira ia sedang menikmati hasil kerja kerasnya. Wajar kalau orang sukses ingin punya waktu sendiri, dan memang, dari luar, fase itu tampak sempurna. Warung ramai, wong menggelar hidup Mak Endut, yang dulu papasan, kini terasa lapang. Ia tak lagi dipandang dengan kasihan, tapi dengan rasa hormat, bahkan sedikit iri. Tak ada yang tahu, atau mungkin tak ingin tahu, bahwa fase senang menikmati kekayaan ini adalah bagian paling berbahaya dari sebuah cerita. Karena di fase inilah, manusia paling mudah menutup mata, terlalu sibuk menikmati hasil, sampai lupa bertanya dari mana semua itu datang. Dan Mak Endut, di puncak ketenangannya, belum sadar atau mungkin sudah sadar sepenuhnya bahwa setiap rezeki yang datang terlalu deras, biasanya membawa arus balik yang sama kuatnya. Bisik-bisik itu tidak muncul di tengah keramaian, tidak pula diucapkan dengan suara lantang. Ia lahir di sela-sela aktivitas kecil. Saat pasar mulai lengang, saat orang-orang merasa cukup aman untuk berbagi rasa tak enak yang sejak lama mengganjal. Semua bermula dari dapur belakang warung Mak Endut, bagian yang dulu nyaris tak pernah diperhatikan siapapun. Dapur itu letaknya persis di belakang warung, terpisah oleh sekat kayu tipis dan tirai lusuh. Awalnya, orang mengira itu hanya tempat cuci piring dan simpan barang. Tak ada yang istimewa. Tapi sejak warung Mak Endut ramai dan karyawannya bertambah, dapur belakang justru makin sering tertutup, terkunci. Bahkan saat siang hari, "Ngopo dapure dikunci Mak?" tanya salah satu karyawan baru suatu sore. Mak Endut tak menoleh, supaya ora ana sing lebu. Jawaban itu singkat, datar, dan tak memberi ruang untuk bertanya lagi. Karyawan itu pun diam. Di warung Mak Endut ada aturan tak tertulis. Jangan terlalu ingin tahu. Bisik pertama datang dari tetangga belakang pasar. Rumah mereka berimpitan dengan tembok warung Mak Endut. Suatu malam, salah seorang dari mereka mendengar suara seperti orang menumbuk sesuatu. Pelan, tapi berirama. Bukan suara lesung yang biasa dipakai siang hari. Lebih berat, lebih dalam,
Kok tengah wengi ana suara kaya ngulek, katanya pada istrinya. Istrinya menyuruhnya diam, mengira itu hanya tikus atau kucing. Tapi suara itu datang lagi. Di malam-malam berikutnya, selalu pada waktu yang sama, selalu dari arah dapur belakang. Bisik itu berpindah ke pasar. Tukang parkir bilang pernah melihat Mak Endut membawa tampah tertutup kain hitam masuk ke dapur belakang. Bukan lewat depan, tapi lewat gang sempit di samping warung. Saat ditanya, Mak Endut hanya berkata, "Barang lawas." Kata itu terasa ganjil, tapi tak ada yang berani mendesak. Yang membuat bisik makin tajam adalah soal bau. Beberapa pedagang mencium aroma aneh saat lewat belakang warung. Bukan bau masakan, bukan pula bau sampah. Ada yang bilang seperti anyir. Ada pula yang menyebutnya bau tanah basah bercampur besi. Bau itu tak selalu muncul, tapi ketika muncul, rasanya menempel di hidung lama sekali. "Ambune kok ora enak ya?" gumam seorang pedagang tua. Tapi anehnya, bau itu tak pernah tercium di depan warung, hanya di belakang. Dan saat pagi datang, semuanya lenyap, seolah tak pernah ada. Bisik warga makin hidup ketika seorang anak kecil mengaku melihat Mak Endut berbicara sendirian di dapur belakang. Ia melihat dari celah pagar. Mak Endut ngomong, "Karo sapa?" tanya ibunya. "Wong wedok gede," jawab si anak polos. Ibunya langsung menutup mulut anak itu. Tak ingin cerita itu menyebar. Tapi cerita seperti itu, sekali keluar, tak pernah banner-banner bisa ditarik kembali. Mak Endut sendiri mulai terlihat protektif terhadap dapur belakang. Ia melarang siapapun masuk, bahkan karyawan lama. Kalau ada panci yang kotor, ia memilih mencucinya sendiri di malam hari. Kalau ada bahan habis, ia yang mengambilnya sendiri. Semua yang berkaitan dengan dapur belakang menjadi wilayahnya seorang diri. "Dapure, kok dadi kaya wilayah larangan?" bisik seorang karyawan pada temannya. Temannya mengangguk. "Cau Inggrisek ora, yen nang kono, rasane adem, merinding." Tak, ada yang berani menguji rasa itu terlalu lama. Di tengah semua bisik itu, Mak Endut justru terlihat semakin tenang. Seolah semua yang terjadi di belakang warung adalah bagian dari rutinitas yang tak perlu dijelaskan. Setiap kali ada yang mencoba bertanya lebih jauh, jawabannya selalu sama. "Ora kabeh kudu dingerteni." Kalimat itu menjadi penutup yang efektif. Karena di pasar, orang belajar satu hal. Ada pertanyaan yang lebih aman untuk tidak ditanyakan. Namun, sejak bisik tentang dapur belakang itu menyebar, suasana warung Mak Endut tak lagi sepenuhnya hangat. Orang masih datang, masih makan, masih tertawa kecil. Tapi di balik itu, ada rasa sungkan yang baru. Sejenis kehati-hatian yang lahir tanpa alasan jelas. Dan dapur belakang itu, yang dulu hanya bagian tak penting dari sebuah warung kecil, kini menjadi pusat dari segala dugaan. Tempat di mana rezeki Mak Endut seolah bermula. Tempat yang tak pernah banner-banner terlihat, tapi justru paling sering dibicarakan. Karena di setiap pasar, selalu ada satu tempat yang tak ingin dilihat terlalu dikit. Dan di Pemalang, saat itu, tempat itu adalah dapur belakang warung nasi Megono Mak Endut. Kesaksian itu muncul bukan dari orang luar, bukan pula dari mereka yang masih bergantung pada warung Mak Endut. Cerita ini datang dari seseorang yang sudah pergi, yang tak lagi punya alasan untuk menjaga rahasia. Seorang mantan karyawan, namanya jarang disebut. Orang-orang hanya memanggilnya dengan sebutan singkat, seperti sengaja dilupakan. Tapi ucapannya terlanjur menyebar, menempel di ingatan siapapun yang mendengarnya. Ia bercerita pertama kali di warung kopi kecil dekat terminal. Suaranya pelan, seperti takut ada yang mendengar. Padahal Mak Endut tak pernah ke sana. "Aku ora kuat," katanya sambil menunduk. "Ana sing ora bener nang kono." Awalnya orang mengira ia hanya mengeluh soal capek kerja. Maklum, warung Mak Endut kini ramai. Tapi saat ia mulai bercerita tentang dapur belakang, suasana langsung berubah. Tak ada lagi tawa kecil, tak ada lagi senda gurau. Ia mengaku pernah diminta membantu Mak Endut di malam hari. Bukan melayani pembeli, tapi membersihkan dapur setelah warung tutup. Malam itu, katanya, berbeda. Semua karyawan lain sudah pulang. Hanya ia dan Mak Endut yang tersisa. Di Pure dikunci, Sakanjero, katanya. Liri, ia ingat betul, Mak Endut melarangnya membawa ponsel. Katanya, supaya fokus kerja. Ia menuruti, meski merasa aneh. Saat masuk dapur belakang, udara terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti masuk ke ruang bawah tanah. Padahal dapur itu sejajar dengan tanah. Ia diminta membersihkan lantai, tapi dilarang mendekati sudut tertentu. Di sana, ada tirai, kain hitam yang selalu tertutup. Ia tak berani menyentuhnya. "Sakakono ambune metu," katanya.
Ambu si ngegawe mual. Ia mengira itu bau bahan makanan basi. Tapi saat ia menyenggol ember di dekat tirai, Mak Endut langsung menegurnya dengan suara keras. Suara yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Aja nyedakono, ia terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Sejak saat itu, ia sadar. Dapur belakang bukan sekadar tempat masak. Kesaksian yang paling membuat orang merinding adalah soal panci Megono. Ia mengaku pernah melihat panci besar di dapur belakang yang belum menyala api, tapi isinya sudah hangat. Bukan panas, tapi hangat seperti baru diangkat dari kompor. Aku durung nyumet geni, katanya. Tapi pas dicekel, anget. Ia tak berani bertanya, tak berani menatap Mak Endut terlalu lama. Malam itu, ia pulang dengan kepala pusing dan perut mule. Esok harinya, ia mendengar panci itu menjadi yang paling cepat habis. Sejak kejadian itu, ia mulai sering bermimpi buruk. Mimpi bertemu perempuan gemuk, duduk di lantai dapur, mengaduk nasi dengan tangan kosong. Wajahnya tak jelas, tapi tubuhnya besar. Terlalu besar untuk ruang sekecil itu. Aku tangi keringetan, katanya. Lan megono sing ambune pada karo neng warung. Ia akhirnya memutuskan keluar. Tak pamit baik-baik, hanya meninggalkan pesan singkat. Anehnya, Mak Endut tak menahannya. Tak marah, tak bertanya, hanya berkata satu kalimat yang hingga kini terus terngiang di kepalanya. Yen, ora kuat, aja maksa. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, seperti nasihat, bukan ancaman. Tapi justru itulah yang membuatnya takut. Seolah Mak Endut sudah tahu, sejak awal, siapa yang akan bertahan, dan siapa yang tidak. Kesaksian itu menyebar cepat, meski tak pernah diucapkan secara terbuka. Orang-orang mulai menyambungnya dengan bisik tentang dapur belakang, tentang bau aneh, tentang suara malam. Potongan-potongan kecil itu kini membentuk satu gambaran yang tak lagi bisa diabaikan. Namun yang paling mengganggu bukan cerita soal panci hangat atau tirai hitam, melainkan satu pengakuan terakhir dari mantan karyawan itu, yang diucapkannya dengan suara hampir tak terdengar. Megono kui, ora mung gawe warek, katanya. Ana sing melu mangan. Tak ada yang bertanya siapa yang ia maksud. Karena di wajah orang-orang yang mendengarnya, sudah terlihat satu kesimpulan yang sama. Sesuatu di dapur belakang warung Mak Endut ikut menikmati setiap porsi yang terjual. Dan sejak kesaksian itu beredar, cerita tentang warung nasi Megono Mak Endut tak lagi sekadar kisah rezeki lancar. Ia berubah menjadi peringatan bahwa ada hal-hal yang seharusnya tak ikut dimasak bersama nasi. Dan bagi mereka yang pernah bekerja di sana, dapur belakang itu bukan lagi sekadar tempat. Ia menjadi sesuatu yang terus mereka bawa pulang, dalam mimpi, dalam bau, dan dalam rasa takut yang tak pernah benar-benar hilang. Kejanggalan itu tidak datang pada orang-orang yang hanya mampir sekali dua kali. Ia muncul justru pada mereka yang paling setia. Mereka yang hampir setiap hari duduk di bangku yang sama, memesan porsi yang sama, dan merasa warung Mak Endut sudah seperti bagian dari rutinitas hidup. Dari merekalah cerita ini perlahan menjadi berat. Tak lagi bisa ditepis sebagai kebetulan. Awalnya hanya keluhan ringan. Seorang sopir angkot mengeluh susah tidur setelah makan Megono Mak Endut terlalu malam. Katanya, perut kenyang tapi kepala terasa penuh. Bukan pusing, bukan sakit, hanya gelisah. Ia tertawa saat bercerita, menganggapnya masuk angin. Nek awaku, warek, atiku malah ora tentrem, katanya sambil terkekeh. Orang lain ikut menimpali dengan cerita serupa. Ada yang mimpi aneh, ada yang terbangun tengah malam dengan bau Megono yang kuat. Padahal di rumah tak ada apa-apa. Semua masih dibungkus tawa. Sampai kejanggalan itu mulai berulang dan berpola. Seorang pedagang ikan yang hampir tak pernah absen. Makan di sana mulai terlihat kurus. Padahal makannya tetap banyak. Ia sering mengeluh capek, seperti orang kurang tidur. Suatu siang ia berkata pelan pada temannya, "Aku kok rasanya mangan terus, tapi kayak ana sing kurang." Tak ada yang paham maksudnya. Ia sendiri pun tak bisa menjelaskan. Kejanggalan yang paling sering dibicarakan adalah mimpi. Beberapa pembeli setia mengaku memimpikan hal yang hampir sama, meski mereka tak saling janjian. Dalam mimpi itu, mereka duduk di warung Mak Endut, tapi suasananya sunyi. Tak ada pasar, tak ada orang, hanya Mak Endut berdiri di belakang dandang besar, menatap tanpa ekspresi meganon entek. Katanya dalam mimpi mereka, saat terbangun, perut mereka terasa kosong. Meski malam sebelumnya makan banyak, ada yang langsung lapar eda pulaya, justru mual melihat makanan. Namun yang paling mengganggu adalah cerita seorang pelanggan lama yang tiba-tiba jatuh sakit. Ia dikenal sehat, jarang absen dari pasar. Setelah beberapa hari tak terlihat, kabarnya tersebar.
Ia terbaring lemah tanpa diagnosa jelas. Dalam setengah sadar, ia sempat berkata pada keluarganya, "Megono, panas." Kata itu membuat orang-orang merinding karena mereka tahu Megono mak endut tak pernah disajikan panas menyengat selalu henggot, selalu pas. Beberapa pembeli setia mulai mencoba menjauh. Bukan karena tak suka, tapi karena ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Anehnya, semakin mereka mencoba berhenti, semakin kuat keinginan untuk kembali. Ada yang bilang, kalau belum makan di sana, badannya terasa berat kepala pening. Pikiran tak fokus, aku mang kepengin setunggal porsi, kata seorang pelanggan, seperti membujuk dirinya sendiri. Dan setelah makan, rasa itu hilang. Tenang, ringan, tapi hanya sementara. Mak Endut menyadari perubahan itu, meski tak pernah menyinggungnya. Ia tetap melayani dengan tenang, seolah semua yang terjadi adalah hal wajar. Jika ada pembeli yang mengeluh tak enak badan, jawabannya selalu sama. Mangan, sing cukup. Aja kakehan mikir. Kalimat itu terdengar seperti nasihat biasa. Tapi bagi mereka yang mengalaminya, kata-kata itu terasa seperti penutup percakapan yang tak boleh dilanjutkan. Kejanggalan lain muncul dari cara beberapa pembeli makan. Mereka terlihat sangat fokus, nyaris tak berbicara, menunduk, menyuap cepat, seperti takut ada yang merebut makanannya. Jika porsi hampir habis, beberapa dari mereka tampak panik, lalu memesan tambahan tanpa sadar. "Luwe maneh?" tanya karyawan. Pembeli itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan, seolah baru sadar apa yang ia lakukan. Di titik ini, warung Mak Endut masih ramai. Uang masih mengalir, tapi suasananya berubah. Ada ketegangan halus yang menggantung di udara. Orang datang bukan lagi semata karena lapar, tapi karena dorongan yang tak bisa mereka jelaskan dengan kote-kota. Dan dari semua kejanggalan itu, ada satu kesimpulan yang mulai terbentuk di benak warga pasar, meski tak pernah diucapkan terang-terangan, bahwa Megono Mak Endut bukan hanya mengenyangkan perut, ia seperti mengisi sesuatu yang lain. Sesuatu yang jika sudah terbiasa terisi, akan terasa sangat menyiksa saat dibiarkan kosong. Malam itu sebenarnya tak pernah benar-benar dilihat utuh oleh siapapun. Ia hadir sebagai potenggen-potenggen cerita, serpihan kesaksian, dan rasa takut yang tersisa keesokan harinya. Tapi justru dari ketidakutuhan itulah, warga pasar mulai yakin bahwa sesuatu yang selama ini hanya dibisikkan benar-benar terjadi. Malam ritual itu jatuh pada malam yang sunyi. Pasar sudah lama tutup, los-los gelap. Hanya lampu temaram dari beberapa rumah warga yang masih menyala. Warung Mak Endut terlihat sudah tertutup dari depan. Pintu kayu dirapatkan, bangku diangkat, seperti malam-malam biasa. Tapi orang-orang yang rumahnya dekat dengan belakang pasar tahu, malam itu berbeda. Salah seorang warga yang biasa ronda mengaku melihat Mak Endut lewat gang sempit di samping warung, bukan dari depan. Ia membawa tampah besar, tertutup kain hitam, pekat, jalannya pelan, nyaris tanpa suara. Wajahnya datar, tapi matanya menatap lurus ke depan, seolah ia sudah hafal setiap langkah yang harus ditempuh. "Ana sing degao?" tanya si peronda, setengah refleks. Mak Endut berhenti sebentar, menoleh. "Titipan," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat si peronda tak bertanya lagi. Entah kenapa, lidahnya terasa keluh. Beberapa warga lain mendengar suara dari arah kebun pisang di belakang pasar. Bukan suara ramai, tapi gumaman pelan, seperti orang membaca sesuatu dengan nada berulang. Ada juga yang bersumpah mendengar suara perempuan lain ikut berbicara. Meski mereka tahu Mak Endut datang sendirian, dari arah dapur belakang warung, asap tipis mulai terlihat. Bukan asap masakan, tak berbau kayu bakar atau minyak. Asap itu bergerak pelan, menggantung rendah, seperti enggan naik ke udara. Dan anehnya, malam itu tak ada api yang menyala di warung Mak Endut. Kompor mati. Tabung gas terlepas yen ora ana jini. Kui asap apa? Bisik seorang warga pada temannya. Tak ada jawaban. Yang terdengar jelas hanyalah suara lesung, pelan, teratur. Seperti ada sesuatu yang ditumbuk, tapi bukan bumbu dapur. Setiap dentumannya terasa sampai ke dada, bukan ke telinga. Beberapa warga memilih menutup pintu rapat-rapat. Beberapa lainnya mengintip dari celah jendela, menahan napas di dapur belakang. Kata orang-orang yang hanya bisa menduga, Mak Endut melakukan apa yang selama ini ia sembunyikan. Panci besar dikeluarkan. Dandang yang tak pernah disentuh karyawan. Megono yang bukan untuk dijual. Semua disiapkan dengan urutan yang tak pernah berubah. Seorang warga mengaku mendengar suara Mak Endut berbicara lirik, nyaris seperti berdoa. "Aku wis nepati," katanya. "Saiki giliranmu." Tak jelas pada siapa kalimat itu ditujukan. Tapi setelahnya,
Suara lain terdengar, suara tawa pelan, berat, seperti keluar dari dada yang besar. Tawa yang tak lama, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Malam itu terasa panjang. Jam seperti berhenti, bahkan jangkrik pun seolah diam. Saat suara lesung berhenti, pasar tenggelam dalam kesunyian yang lebih dalam dari biasanya. Menjelang subuh, Mak Endut terlihat kembali ke warung. Tanpa kain, hitam sudah kosong. Wajahnya pucat, tapi tenang. Ia membersihkan dapur belakang sendirian. Air cucian panci mengalir ke selokan, menghitam pekat sebelum perlahan kembali bening. Keesokan paginya, warung Mak Endut buka seperti biasa. Bahkan lebih pagi, megononya lebih banyak dari biasanya. Aromanya menyebar cepat, membuat orang-orang yang lewat tanpa sadar melambatkan langkah. Rasanya beda, kata seorang pembeli. Setelah suapan pertama, Mak Endut hanya mengangguk kecil. Di sudut matanya, ada kelelahan yang tak bisa ia sembunyikan. Tapi juga ada kepuasan. Seperti orang yang baru saja menunaikan kewajiban penting. Tak ada yang berani menanyakan malam sebelumnya. Pasar kembali hidup. Orang kembali berjualan. Anak kembali berlarian. Tapi sejak malam ritual itu, ada satu keyakinan yang diam-diam tumbuh di hati warga bahwa nasi megano Mak Endut bukan sekadar makanan. Ia adalah hasil dari sebuah perjanjian. Dan setiap perjanjian, cepat atau lambat, selalu menaga. Parent. Terbongkarnya itu bukan ledakan, bukan penggerebekan, bukan teriakan. Ia muncul pelan, melalui rangkaian peristiwa kecil yang awalnya tampak tak saling berkaitan. Tapi ketika disusun, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang tak bisa lagi dihindari. Kekayaan Mak Endut memang punya harga, dan harga itu mulai ditagih. Peristiwa pertama yang membuat pasar terdiam adalah kabar tentang salah satu pembeli setia yang meninggal mendadak. Seorang lelaki paruh baya, hampir setiap hari makan megono di warung Mak Endut. Orangnya dikenal kuat, jarang sakit. Pagi itu ia masih terlihat duduk di bangku warung. Makan seperti biasa. Siangnya, kabar duka menyebar. Katanya, ambruk nang omah, bisik orang-orang. Dokter ora nemu sebab sing sesa. Pasar pernah mendengar cerita kematian mendadak sebelumnya. Tapi yang ini terasa berbeda. Karena bukan satu-satunya. Dalam hitungan minggu, dua nama lain menyusul. Sama-sama pelanggan lama, sama-sama sering makan di jam-jam tertentu. Sama-sama mengeluh hal yang mirip sebelum sakit. Aku kok rasanya kesel. Terus, awakku kayak entek easy. Kalimat-kalimat itu kini diingat kembali. Diulang dengan nada berbeda. Warga mulai menyambungkan titik-titik yang dulu mereka abaikan. Tentang mimpi-mimpi pembeli. Tentang rasa lapar aneh yang tak pernah benar-benar hilang. Tentang megono yang selalu hengget. Seolah baru matang meski api belum menyala. Semua itu kini tak lagi terasa kebetulan. Seorang tokoh tua di kampung belakang pasar, yang dikenal paham soal perkara batin, akhirnya bicara. Bukan di depan umum, tapi dari mulut ke mulut. Kata-katanya sederhana, tapi menghantam keras. Ana, sing melu warek sakakono, katanya. Nanging duduwong, cerita berkembang. Disebutkan bahwa pesugihan yang dijalani Mak Endut bukan soal uang semata, melainkan soal keseimbangan. Bahwa setiap porsi nasi yang laku, ada bagian yang tak terlihat ikut diambil. Bukan dari warung, bukan dari Mak Endut, tapi dari orang yang memakannya. Sing dijaluk dudu nyawa langsung, kata seseorang yang mengaku pernah belajar sedikit. Nanging kekuatan urip. Sejak itu, kematian-kematian kecil tak lagi dianggap kebetulan. Penyakit tanpa sebab. Tubuh yang melemah cepat. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai harga. Harga dari kenyang yang terlalu memuaskan. Dari rasa tenang yang datang terlalu cepat. Mak Endut tentu mendengar semua itu. Pasar kecil tak pernah bisa menyembunyikan cerita. Tapi ia tak menyangkal, tak membela diri, tak pula berhenti perjualan. Ia hanya terlihat semakin pendiam. Senyumnya jarang muncul. Matanya lebih sering kosong. Menatap dandang lebih lama dari biasanya. Suatu sore, seseorang memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar. Setengah bercanda, setengah serius. Ma, Meganoni Kiora, ana opopoan ta. Mak Endut menoleh. Perlahan, wajahnya lelah. Lalu ia berkata pelan, hampir berbisik. Kabeh sing dijupuk, mesti ana sing dibayar. Kalimat itu menyebar lebih cepat daripada cerita apapun. Karena kali ini, keluar langsung dari mulutnya. Sejak hari itu, beberapa pembeli berhenti datang. Beberapa lainnya masih datang, tapi dengan wajah ragu. Anehnya, warung tetap ramai. Selalu ada orang baru. Orang-orang yang belum mendengar cerita, atau yang memilih tak peduli. Kekayaan Mak Endut
justru mencapai puncaknya di masa ini. Ia membeli tanah kecil, merenovasi rumah. Uangnya seperti tak pernah habis. Tapi tubuhnya mulai berubah. Nafasnya pendek, kulitnya kusam, kadang tangannya gemetar. Saat menyendok nasi, ada yang melihat Mak Endut muntah di belakang warung. Sendirian, malam-malam, ada yang mendengar ia menangis pelan di dapur belakang. Bukan seperti orang menyesal, tapi seperti orang yang kelelahan, menahan sesuatu yang terlalu berat. Harga itu kini jelas, bukan hanya dibayar oleh para pembeli, tapi juga oleh Mak Endut sendiri. Setiap ritual memperpanjang kelimpahan, tapi juga menggerogoti dirinya sedikit demi sedikit. Ia terlihat tahu itu. Ia terlihat sadar, tapi seperti semua perjanjian yang sudah terlanjur dibuat, jalan keluarnya tak lagi sederhana. Dan di titik inilah, warga Pasar Pemalang akhirnya sepakat pada satu hal. Meski tak pernah mereka ucapkan bersama-sama, bahwa warung nasi Megono Mak Endut bukan sekadar tempat makan. Ia adalah tempat transaksi, dan dalam transaksi itu, yang dibayar bukan hanya uang. Sekarang, kalau orang bertanya tentang warung nasi Megono itu, jawabannya selalu sama. Warungnya masih ada. Letaknya tak berubah, masih di ujung Pasar Pemalang. Dekat selokan yang airnya tak pernah benar-benar jernih. Meja masih ada, bangku masih ada, bahkan aroma Megono masih sesekali tercium di pagi hari. Tapi, satu hal sudah tak pernah disebut lagi. Nama Mak Endut, tak ada papan pengumuman, tak ada kabar resmi. Suatu hari, warung itu hanya buka dengan orang lain yang melayani. Bukan karyawan lama, bukan kerabat yang dikenal warga. Orangnya pendiam, jarang menatap mata pembeli. Kalau ditanya soal Mak Endut, jawabannya singkat. Wes, ora ana. Tak dijelaskan pergi kemana, tidak pula diceritakan bagaimana. Dan di pasar, orang-orang memilih tak menggali lebih dalam. Ada cerita yang lebih aman untuk dibiarkan menggantung. Warga yang dulu sering makan di sana mengaku merasakan perbedaan. Megononya masih enak, masih mengenyangkan, tapi tak lagi menimbulkan rasa aneh. Tak ada mimpi, tak ada gelisah, tak ada dorongan aneh untuk kembali lagi dan lagi. Warung itu kembali menjadi warung biasa, tapi bekasnya masih terasa. Beberapa pedagang lama bersumpah, pada jam-jam tertentu, mereka mencium bau Megono yang sangat kuat dari arah dapur belakang. Meski warung sudah tutup, ada pula yang melihat lampu dapur menyala sebentar, lalu mati sendiri. Tak ada orang, tak ada suara, hanya perasaan dingin yang lewat begitu saja. Ngene iki pangeling, kata seorang pedagang tua. Ora kabeh, rezeki kuwi berkah, tak ada yang membantah. Nama Mak Endut perlahan menghilang dari percakapan sehari-hari. Tapi anehnya, ia tetap hidup dalam bentuk lain. Dalam larangan-larangan kecil yang diwariskan diam-diam. Jangan makan terlalu malam di warung ujung pasar. Jangan menghabiskan nasi sampai butir terakhir. Jangan datang pada malam Jumat Kliwon. Tak ada yang tahu apakah Mak Endut pergi dengan tenang atau justru ditarik oleh perjanjian yang pernah ia buat sendiri. Tak ada yang bisa memastikan apakah ia sempat menyesal atau justru merasa semua yang terjadi adalah harga yang pantas dibayar. Yang pasti, Pasar Pemalang kembali berjalan seperti biasa. Orang tetap berdagang, orang tetap lapar, orang tetap mencari rezeki dengan cara mereka masing-masing. Dan warung nasi Megono itu tetap berdiri. Bukan sebagai tempat makan yang menakutkan, tapi sebagai pengingat sunyi bahwa pernah ada seorang perempuan di ujung pasar yang menemukan jalan pintas menuju kelimpahan, lalu menghilang bersama namanya sendiri. Dijegat demit. Kisah seperti ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri, atau suara jeritan di malam hari. Ini tentang manusia, tentang pilihan, tentang kesepakatan yang dibuat diam-diam, lalu dibayar perlahan. Karena di dunia ini, ada cerita yang tak meninggalkan kuburan. Ia meninggalkan warung, dan kadang itu jauh lebih menakutkan.